Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Subhanallah, seandainya lah kita ingin mengira nikmat Allah dah berapa banyak kita terima, niscaya takkan mampu kita mengiranya, takkan mampu kita menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Engkau takkan mampu menghitungnya. Dan Allah tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku jemaah Masjid Anggulia yang dimuliakan Allah, adapun yang akan kita bahas atau yang akan kita bincangkan pada kesempatan yang berbahagia ini ialah adab-adab berdoa. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang waktu-waktu ijabah doa. Sekarang kita cuba bincang tentang adab berdoa. Saudaraku jemaah yang berbahagia, kalaulah kita minta sesuatu dengan orang tua kita, mak bapak kita, sebagai anak kita kena beradab. Kalau kita bercakap dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, meminta sesuatu, kita kena beradab. Kalaulah bercakap dengan orang tua, meminta sesuatu pada orang yang lebih tua, kita kena beradab. Apatah lagi meminta kepada Allah, apatah lagi berdoa kepada Allah. Tentu kita mesti beradab. Disebut apa? Adabul ibad, adabul doa. Beradab dalam berdoa. Saudaraku yang berbahagia, ada beberapa adab dalam berdoa. Pertama, hendaklah ketika berdoa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita konsentrasi, sehingga kita khusyuk meminta kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita tengok firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, seandainya
hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan fa inni qarib, aku dekat. Dan aku akan mengabulkan doa apabila hambaku berdoa kepadaku. Jadi adab berdoa yang pertama mesti merasa dekat dengan Allah. Jangan sampai hati kita qalbun ghafil, hati yang lalai. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, ada 3 sifat Allah yang melekat dalam hati kita, yang bersatu dalam diri kita ketika kita berdoa. Pertama, sifat Al-Basir. Allah Maha melihat. Subhanallah. Ketika kita berdoa, saudaraku, ketika kita berdoa jemaah, yakin dulu. Yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Maka kita insya-Allah akan berhati-hati, angkat tangan dengan betul-betul mengangkat, duduk dengan betul-betul, berpakaian dengan betul-betul. Kenapa? Karena Allah pasti melihat kita. Karena kita merasa Allah melihat kita. Karena Allah bersifat Al-Basir. Allah Maha melihat. Maka kita akan tampil di depan Allah sebaik-baik mungkin. Berpakaian sopan, duduk yang sopan, meminta dengan cara sopan, beradab. Itu satu. Merasa diperhatikan oleh Allah. Dan memang Allah perhatikan kita bila kita berdoa. Kerana Allah bersifat Al-Basir. Itu yang pertama. Meyakini sifat Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Bahawa ketika kita berdoa, maka Allah pasti melihat kita. Maka kita akan beradab dalam mengangkat tangan. Bukan letak tangan kat bawah. Bukan angkat kaki sebelah. Tidak. Itu satu. Yang kedua, Allah bersifat As-Sami', Maha mendengar. Bahawa setiap ungkapan doa, setiap ucapan, setiap kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, Allah pasti mendengar. Jadi tak perlulah mekik-mekik, teriak sana, teriak sini, mengentak sana, mengentak sini. Tadarru'an. Cukup dengan pelan-pelan. Dengan bahasa yang indah, bahasa yang sopan, tidak perlu cepat-cepat. Untuk apa cepat-cepat? Allah Maha mendengar. Oleh karena itu, baca doa betul-betul. Kadang-kadang ada di antara kita baca doa cepat sangat. Ya. Allah Ta'ala nak buat khair, buat barakah, buat ni'mah, buat rezeki, buat kuat, buat sihat. Ini kemana cepat-cepat? Baca pelan-pelan. Allah mendengar. Allahumma aftalana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rezeki. Kan jelas. Cuba bayangkan kalau kita sebagai suami tiba-tiba isteri datang nak minta duit dengan kita, duit belanja. Bang, minta duit belanja, semua dah habis ni. Kita pun tak tahu apa dia nak cakap. Tapi kalau dia cakap, bang, minta duit, duit belanja dah habis. Kita pun faham. Tapi kalau cepat-cepat macam mana? Jadi itu yang kedua. Allah bersifat As-Sami', Maha mendengar. Maka komunikasi kita akan cantik, akan baik, akan sopan, beradab. Kita bercakap dengan orang tua, bercakap dengan mak bapak pun kena ada adab, bercakap dengan isteri, bercakap dengan suami ada adab. Sekarang bercakap dengan Allah lewat doa, pasti beradab. Itu. Jadi meyakini Allah bersifat As-Sami', Maha mendengar. Maka akan keluar kalimat indah dari lisannya seorang hamba bila dia berdoa. Yang ketiga, Allah bersifat Al-Alim. Allah Maha mengetahui bahawa apapun yang terlontar, apapun yang terdetik di hati kita, insya-Allah Allah Maha mengetahuinya. Ya. Jadi 3 sifat
Allah itu tidak boleh lepas dalam diri kita bila berdoa. Jadi yang pertama, hendaklah merasa kehadiran Allah di sisi kita. Bahawa Allah itu qarib, dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Itu satu. Yang kedua, ketika berdoa, hendaklah merendahkan diri serta tunduk khusyuk kehadiratnya. Jamaah berbahagia, bayangkan bila kita tengok seorang pengemis, kalau kita solat Jumaat di mana-mana masjid Singapura, kadang-kadang kita akan jumpa beberapa pengemis. Kita tengok pengemis macam mana. Dia menundukkan dirinya, menghinakan dirinya, mengangkat tangan. Begitulah. Merendahkan dirinya, mengangkat tangan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, kita hendaklah merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di depan Allah. Bahawa kita sangat memerlukan bantuan dari Allah. Itu yang kedua. Maka muncul tidak boleh sombong. Bayangkan kalau ada orang minta sesuatu dengan kita dengan cara sombong, kita pun tak akan kasih. Tapi kalau dia meminta dengan merendahkan diri, memelas, menghibur, subhanallah, akan datang kasihan kita. Apatah lagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita minta dengan berhibur-hibur, kita minta dengan bahasa yang sahdu, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Aku sadar ya Allah bahawa terlalu banyak salah yang sudah aku lakukan. Namun, kepada siapa lagi aku ingin mengadu? Kepada siapa lagi aku ingin minta tolong selain kepada Engkau ya Allah? Sahdu. Itu Allah suka. Merendahkan diri. Sungguh ya Allah, tiada daya upaya aku ya Allah kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Itu yang kedua, merendahkan diri. Kehadirat Allah SWT. Yang ketiga, menghadap kiblat. Bukan berarti kita membelakangi kiblat Allah tak kabulkan, tapi ini bercakap soal adab. Kalau kita tahu arah kiblat, maka hendaklah kita menghadap kiblat. Jamaah yang berbahagia. Yang keempat, usahakan apabila kita berdoa, usahakan dalam keadaan beruduk atau dalam keadaan suci. Jamaah yang berbahagia, ketika Allah itu maha suci, maka kita hendaklah meminta kepada Allah dalam keadaan bersuci. Ini namanya adab. Ketika kita meminta kepada Allah dalam keadaan kotor, badan banyak kotoran-kotoran, najis, maka kalau dia minta, bukan Allah tak kabulkan, tapi tidak beradab. Jadi hendaklah ketika berdoa itu, kita beruduk. Yang kelima, ketika berdoa, hendaklah mengangkat tangan kepada Allah. Mengangkat tangan, dua tangan. Ini melambangkan bahawa kita memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Angkat tangan. Bahkan Nabi kalau berdoa, dia angkat tangan sampai nampak ketiaknya. Jadi jangan angkat tangan letak di lutut. Macam tak hendak je berdoa. Doa biar serius. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Allah sungguh-sungguh akan kasih. Tapi kalau kita doa main-main, Allah tak layan nanti. Ya? Jadi mengangkat tangan pada Allah. Ini melambangkan adab. Ya? Bahawa kita betul-betul mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, hendaklah memulainya dengan pujian kepada Allah. Misalnya, membaca Alhamdulillah. Ini dua-dua, ini penting. Jadi, bila kita berdoa, hendaklah dimulai dengan minimal kalimat tahmid, Alhamdulillah. Yang kedua, salawat Nabi,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh dipanjangkan alhamdulillah hamdan kasiran, ya. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam lah. Tapi minimal dia mulai doa itu dengan kalimat tahmid alhamdulillah, kan itu pembuka doa. Dan yang kedua, hendaklah dimulai dengan salawat Nabi. Kalaulah kita berdoa tidak dimulai dengan alhamdulillah dan salawat Nabi, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung kajian kita pada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.